Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena pemerintahan ya yang jatuh atau lengser sebelum masa berakhir kepemerintahannya sebenarnya bukanlah hal yang jarang terjadi di dalam sejarah politik dunia. Kalau kita lihat bahkan fenomena jatuhnya satu pemerintahan sebelum masa berakhirnya ini adalah telah menjadi topik kajian penelitian ilmiah oleh para peneliti di dunia ya. Saya ambil beberapa contoh, misalnya kasus yang terjadi di Grenada pada saat itu pemerintahan tahun 1979, pemerintahan Perdana Menteri Eric Gairy. Beliau ini digulingkan oleh gerakan Marxis yang namanya Marxist New Jewel Movement, yang kemudian setelah dilengsarkan melahirkan pemerintahan revolusioner di bawah Maurice Bishop. Namun pemerintahan Bishop ini juga kemudian tidak bertahan lama karena kudeta militer tahun 83. Ya, ini bisa kita lihat dari penelitian Bell dan Sen tahun 2022. Kemudian fenomena yang sama ada di Argentina tahun 2001. Ketika krisis ekonomi pada waktu itu, dan diikuti juga kemudian krisis sosial di Argentina, itu memicu protes besar-besaran masyarakatnya. Sehingga dalam kurun waktu 2 minggu, 4 pemerintahan bahkan ya, berturut-turut jatuh akibat tekanan rakyat. Ini penelitian Sitrin tahun 2009. Di Asia Tengah, di Kyrgyzstan, itu pergolakan politik serupa terjadi tahun 2005. Presidennya saat itu digulingkan melalui perlawanan rakyat yang menolak manipulasi pemilu dan kebijakan pemerintah saat itu. Kemudian ketidakpuasan masyarakat itu mempercepat kejatuhan pemerintah tersebut. Itu bisa dilihat dari penelitian Krum tahun 2006 dan Kubicek tahun 2011. Sementara di Nigeria, Afrika, tahun 1999 terjadi kudeta menggulingkan pemerintahan berkuasa pada saat itu ya. Meskipun transisi demokrasi sempat dijalankan, tapi kemudian pemerintahan baru gagal menciptakan stabilitas politik jangka panjang. Itu penelitian Miller tahun 2011. Thailand, ini negara tetangga kita di Asia Tenggara, juga memberikan contoh menarik yang mirip. Kudeta militer tahun 2014 menghasilkan pemerintahan yang kemudian bertransformasi menjadi sipil melalui pemilu 2019. Namun legitimasi pemerintahan ini tetap dipertanyakan karena protes besar-besaran dan ketidakstabilan politik terus berlanjut. Itu yang bisa kita tarik dari riset Siani tahun 2021. Jadi kejatuhan suatu pemerintahan baru ya, dan sebelum masa berakhirnya secara konstitusional, itu seringkali merupakan hasil dari interaksi ya, kompleks antara faktor internal dan eksternal. Pemerintahan baru itu biasanya menghadapi tantangan besar dalam pertama membangun legitimasi, kemudian memperkuat institusi, dan merespon tekanan sosial ekonomi baik dari domestik maupun luar negeri. Dan dari berbagai kasus ternyata kombinasi kelemahan tata kelola ya, adanya polarisasi sosial yang berlanjut, krisis ekonomi, intervensi eksternal dari asing, modernisasi yang terlalu cepat, berkaitan juga masalah keamanan, menjadi faktor-faktor yang saling berkelindan, menjadi pemicu utama runtuhnya pemerintahan sebelum masa waktunya. Jadi faktor mendasar pertama misalnya yang memicu lengser pemerintahan sebelum waktunya itu adalah lemahnya tata kelola dan rapuhnya institusi. Korupsi dan inefisiensi memperburuk keadaannya, seperti yang terjadi di Afghanistan, di mana jaringan korupsi di sekitar Kabul Bank
itu merusak kepercayaan publik. Ya, itu hasil penelitian Sultani tahun 2025 dan Teros 2024. Hal serupa terjadi di Irak, di mana korupsi menciptakan lingkaran setan antara kekerasan dan stagnasi ekonomi. Itu temuan dari Luni tahun 2012. Sedangkan Libya pasca Gaddafi itu menunjukkan lemahnya institusi dan fragmentasi kekuasaan yang mempercepat runtuhnya kapasitas negara. Itu yang ditunjukkan oleh Konstantini tahun 2016. Nah, selain itu polarisasi sosial politik memperburuk kestabilan, ya, memperburuk ketidakstabilan. Ada perpecahan etnis dan sektarian, ya, antar golongan, antar masyarakat, ada polarisasi seperti terjadi di negara-negara pasca Soviet. Itu memperkuat konflik internal. Kemudian polarisasi politik, ya, yang ekstrim juga melemahkan kekuasaan legislatif di berbagai negara sehingga memperburuk krisis legitimasi. Ya. Itu yang ditunjukkan oleh Ishiyama tahun 2020. Untuk di Irak misalnya ada pertentangan sektarian yang ikut menghambat proses pemulihan ekonomi dan pemulihan sosial. Faktor ekonomi juga memainkan peran yang penting. Ketidaksetaraan, ada pengangguran dan minimnya layanan publik memicu ketidakpuasan rakyat. Sebagaimana yang bisa kita lihat di Afrika Selatan dan Irak. Anda bisa membaca itu dari hasil riset Dufresne dan Stoman tahun 2020 dan Luni tahun 2012. Ketergantungan pada sumber daya alam seperti minyak di Libya menciptakan fenomena resource curse atau kutukan sumber daya yang memperkuat kelompok tertentu, kemudian memicu konflik internal. Itu yang ditunjukkan oleh riset Konstantini 2016 dan Greenin 2013. Intervensi eksternal dan tekanan globalisasi ternyata juga turut berperan, ya, menyebabkan satu pemerintahan itu bisa lengser sebelum waktunya. Itu kita bisa lihat itu di Libya, peran NATO itu mengganggu struktur militer dan pemerintahan sehingga memperburuk instabilitas. Dari temuan ini bisa kita baca di Iftikar 2024. Sementara itu tekanan globalisasi dan integrasi ekonomi yang terlalu cepat seperti di Slovenia dan beberapa negara lainnya membuat negara rapuh, tidak mampu beradaptasi. Itu Anda bisa lihat di hasil penelitian Walder, Isakon, dan Lu tahun 2015 dan Ishiyama tahun 2020. Dan tidak kalah pentingnya penyebab yang lain, modernisasi yang terlalu cepat dan juga menjadi faktor yang krusial. Perubahan teknologi dan sosial seringkali melampaui kemampuan institusi tradisional yang ada dalam suatu negara untuk beradaptasi sehingga menimbulkan krisis politik. Itu yang disampaikan oleh Greenin 2013 dan Jun tahun 2005. Sementara kemajuan teknologi komunikasi, ya, bahkan mempermudah koordinasi para Protestan dan para oposisi, itu meningkatkan kerentanan pemerintahan terhadap tekanan massa. Itu yang ditunjukkan oleh riset Dogaev dan kawan-kawan 2019. Dan tidak kalah penting adalah faktor keamanan dan kekerasan yang tidak dapat diatasi. Konflik bersenjata yang berlarut-larut seperti di Irak dan Libya yang menghambat proses pemulihan sosial ekonomi politik, kemudian runtuhnya struktur militer akibat goncangan eksternal seperti yang terjadi pada masa kejatuhan Gaddafi, itu bisa menjadi pemicu utama keruntuhan pemerintahan. Jadi, saudara-saudara, kalau kita lihat dari apa yang telah saya sampaikan di atas, penyebab kolapsnya satu pemerintahan itu sebelum waktunya, maka solusinya adalah
sebenarnya adalah mencegah terjadinya penyebab itu. Jadi solusi komprehensif untuk mencegah pemerintahan lengser sebelum masa waktunya itu ya adalah dengan membangun pondasi tata kelola yang kuat melalui kombinasi reformasi institusional, stabilisasi ekonomi, dan penguatan legitimasi politik. Pemerintah perlu menegakkan apa yang namanya transparansi dan akuntabilitas untuk meminimalisasi korupsi, sekaligus memperkuat kapasitas birokrasi agar mampu merespon kebutuhan rakyat secara efektif. Di sisi sosial politik, inklusivitas harus menjadikan prinsip utama adalah dengan cara mengakomodasi semua elemen bangsa, ya, termasuk dari kalangan yang berbeda pandangan dengan pemerintah di dalam proses pengambilan keputusan, sehingga polarisasi yang akut dapat dihilangkan. Dari sisi ekonomi, kebijakan redistributif yang mengurangi ketimpangan dan menciptakan lapangan kerja menjadi kunci untuk meredam ketidakpuasan publik. Selain itu, pemerintah harus mengelola dampak globalisasi tadi, modernisasi secara bijak, secara bertahap, agar perubahan teknologi dan integrasi ekonomi tidak melampaui kemampuan institusi tradisional yang ada di dalam negaranya. Dan tidak kalah pentingnya terakhir, stabilitas keamanan harus dijaga melalui reformasi sektor militer dan aparat keamanan, sehingga mereka ini tidak menjadi aktor kudeta, melainkan pelindung konstitusi. Dengan strategi yang komprehensif, yang menggabungkan dimensi tata kelola, ekonomi, sosial, global, dan keamanan, satu pemerintahan itu akan terjaga dan bertahan hingga masa jabatannya berakhir. Bahkan bukan hanya itu, bisa mendapatkan dukungan untuk melanjutkan kekuasaannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.